masyarakat, ya kepentingan masyarakat gitu. Jadi dokter di sini preskon, mohon maaf ya kalau agak telat ke teman-teman ya nunggunya, mohon maaf banget. Jadi di sini alhamdulillah malam kemarin tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Alasannya apa? Seperti yang sudah dirilis oleh Kabid Humas Bapak Budi Hermanto, Bang Buher panggilannya. Jadi bahwa memang saudara tersangka DRL ya ini mangkir dari wajib lapor ya. Jadi dokter mendapatkan info bahwa memang DRL ini mangkir. Itu yang pertama. Jadi dokter juga sempat menanyakan, maksudnya kok bisa ya seorang tersangka DRL yang sudah diberikan keringanan yang luar biasa oleh Polda Metro Jaya melakukan wajib lapor tapi mangkir dan tidak ada konsekuensi apapun ya. Tetapi pada saat itu Doti mendapatkan kabar, oh tidak dok, Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih. Jadi kita akan adakan panggilan terhadap tersangka DRL itu di tanggal 3 Maret 2026 di hari Selasa pada saat itu. Oke, kalau gitu Doktif percayakan. Dan ternyata guys, pada saat Doktif bangun ya pagi itu kan, kurang lebih di jam 10-an lah, 10 pagi itu Doktif buka scroll TikTok. Doktif melihat saudara tersangka DRL ini sedang melakukan live TikTok. Ya. Jadi di situ Doktif kaget luar biasa. Loh, bukannya dia harusnya ada jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu juga Doktif langsung laporkan ke Polda Metro Jaya dan langsung ditindaklanjuti. Jadi mereka langsung mengawasi, langsung melihat seperti apa, apakah betul memang melakukan live TikTok dan diteliti gitu. Dan ternyata memang beliau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada saat tanggal 3 ya. Dan Doktif baru mengetahui kemarin pada saat Doktif datang hari Jumat ya, karena untuk datang di pemeriksaan brand lendir ya. Jadi ada saksi karena ada dugaan pemalsuan nomor izin edar ya atas brand lendir itu dugaannya ya, pemalsuan izin edar. Nah, pada saat Doktif duduk di lobi, Doktif melihat ada sosok tersangka DRL keluar dari ruang krimsus lorong. Di situ Doktif kaget, dia kaget, Doktif juga kaget. Jadi kita sama-sama kaget, loh, kok ada di sini gitu. Terus dia lewat di depannya Doktif sapa, loh, Cat, kamu ngapain di sini? Bukannya pemeriksaan kamu seharusnya sudah selesai. Seperti itu. Dan dia menjawab dengan sambil ketawa gitu, dia bilang ya biasa aja gitu. Dia jawabnya seperti itu. Jadi sangat menerima, ya biasa aja gitu. Dia santai. Terus akhirnya Dokter menanyakan ke penyidik ada apa. Ternyata itu adalah panggilan kedua. Ya Bang Sunan, dia itu panggilan kedua. Jadi setelah tanggal 3 dia tidak datang, maka tanggal 6 Polda Metro Jaya memanggil saudara DRL. Ya, jadi akhirnya Dokter langsung live di sorenya itu untuk memberitahu teman-teman bahwa memang ada panggilan untuk DRL. Dan Dokter juga meminta kali ini Polda Metro Jaya bersikap tegas. Ya. Jadi Dokter pastikan sampai saat ini Dokter melihat Polda Metro Jaya tegak lurus merah putih. Ya, jadi memang akhirnya luar biasa yang selama ini Dokter harapkan ya bertanggung jawab, bukan untuk dipenjara ya Bang Sunan ya, karena tapi dia bertanggung jawab atau ada efek jerak ya yang mungkin dengan jalan penahanan. Dan yang membuat Dokter itu kadang-kadang sampai sekarang masih terharu ya guys ya. Dia kalau mikirin masih terharu. Kalian sadar nggak penahanan seorang tersangka DRL itu dilakukan di malam nuzulul Quran. Ya, jadi Dokter sering kali satu hal, sebenarnya Dokter itu capek guys, melawan manusia ini capek luar biasa. Karena bisa berbolak-balik, dia punya tenaga buzzer yang luar biasa kuat. Dan yang tidak fakta itu bisa menjadi fakta, digiring opini ke masyarakat. Dan Dokter tidak pernah memiliki buzzer. Dokter tidak pernah memiliki buzzer ya. Bahkan Dokter juga minta Bang Sunan, siapapun yang bisa membuktikan Dokter memiliki buzzer, Dokter kasih 1 miliar. Ya, jadi Dokter sadar ya Allah, yang membuat semangat Dokter salah satunya support dari
masyarakat yang smart, yang pinter, teman-teman wartawan, teman-teman reporter, jurnalis yang luar biasa sampai detik ini masih mendukung. Dan kasus dugaan penistaan agama. Sampai detik ini, Doktif memiliki bukti bahwa saudara tersangka DRL tidak pernah menjadi seorang mu'alaf. Ya, jadi Doktif pastikan itu benar. Doktif memiliki fakta, memiliki kesaksian dari pendeta. Ya, yang pendetanya sendiri tidak mau menampilkan itu karena dia takut melawan seorang tersangka DRL. Ya, jadi dipastikan dia menggunakan kedok agamanya dia untuk mendapatkan simpati dari kalian. Dan dia mendekati Ustadz yang sangat Doktif hormatin juga, Ustadz Khalid Basalamah, tapi Doktif yakin beliau tidak tahu siapa sebenarnya seorang tersangka DRL. Ya, di sini kalau Doktif katakan Doktif nggak mau mengurusi ibadahnya dia, tapi satu hal, jalur langit, Allah pasti akan menghancurkan seseorang yang mempermainkan Tuhannya, mempermainkan agama. Doktif bukan siapa-siapa kan, itu cuma masyarakat biasa. Tapi Allah tunjukkan kekuasaan di malam nuzulul Quran. Seorang tersangka DRL yang selama ini dikenal dengan kebal hukum dan sangat sulit sekali untuk ditahan, Allah tunjukkan kekuasaannya. Allahu Akbar, akhirnya beliau bisa ditahan. Ya, ini salah satu bukti jangan pernah mempermainkan agama. Karena Allah yang akan turun tangan. Ya, begitu. Oke, terus yang kedua, Bang Sunan, yang Doktif juga ingin bertanya. Doktif nggak pengen nangis soalnya ini perasaan yang bingung, seneng, sedih, terharu, ini nggak pernah Doktif alamin kayak gini, ya nggak pernah, baru kali ini gitu. Kalau sedih ya sedih aja, kalau seneng ya seneng, ini gabung jadi satu yang nggak jelas gitu perasaannya kayak apa. Nah, terus yang kedua, Bang Sunan, Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa, Bang Sunan? Karena Doktif tahu, Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce, ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRE, ya. Dan lucunya, setelah kasus ini naik sidik, Bang, setelah kasus ini naik sidik dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Ya, jadi di sini Dokter pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini. Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi CV. Untuk apa? Apakah untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan? Seperti itu. Ya, jadi Dokter mohon juga untuk DRE segera diperiksa dan adanya pasal 55. Kenapa? Turut serta. Kenapa? Karena Dokter sudah memberikan barang bukti kepada penyidik. Video tentang bagaimana saudara DRE menjual produk yang diduga berbahaya, membahayakan masyarakat. Itu pun sudah Dokter serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kepada Polda Metro Jaya mohon penyidik juga melakukan penyidikan lebih lanjut ya untuk pasal tambahan kepada saudara DRE karena ini sebenarnya tahunya juga setelah penyidikan. Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE istrinya. Seperti itu, ya. Terus yang terakhir ini untuk kasus SS. Untuk kasus illegal access. Ya, Doktif ingin menanyakan follow up dari Polda Metro Jaya, Cyber Polda Metro Jaya. Bagaimana kelanjutan tentang laporan Doktif atas illegal access yang diduga dilakukan oleh Sela Sokia alias Rahma. Ya, kenapa? Karena surat penyitaan akun Igoy, ya, salah satu medsosnya saudara SS ini sudah keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat penyitaannya itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sudah keluar. Sudah. Tetapi sampai detik ini akun tersebut belum disita. Masih aktif. Masih aktif. Ya. Dan
saudara SS sudah dipanggil ke cyber, tetapi dia pulang dan belum menyerahkan akunnya dengan alasan dia sakit. Jadi sepertinya sekarang alasan sakit ini menjadi alasan yang sangat biasa sekali. Ya, jadi dia dengan alasan sakit dia pulang dan dia beralasan dia akan ke Penang, Malaysia. Ternyata pada saat dia berangkat ke Penang, Malaysia, dia buat konten yang sama sekali tidak ada unsur sakit. Ya. Dan ketika dia pulang ke Indonesia, dia pun melakukan aktivitas seperti biasa dan belum ada panggilan lebih lanjut. Jadi seolah-olah kayak memang terlupakan gitu. Ya, jadi Doti mohon penyidik untuk yuk mohon dengan cepat ini bagaimana? Seperti apa kelanjutan, karena hampir 1 tahun juga pelaporannya gitu ya. Untuk persekusi juga seperti itu. Kemarin Doktif lihat barang buktinya sedang dilakukan cek lab forensik, jadi dimasukkan ke lab, tapi itu pun sudah cukup lama, kurang lebih 2 bulan. Jadi Doktif juga menanyakan ke cyber kenapa kok begitu lama untuk cek lab forensik atas dugaan persekusi yang dilakukan oleh SS. Ini juga sangat lama sekali. Jadi Dokter mohon sekali untuk kasus ini Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan dari Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri, bahwa lakukan reformasi di kepolisian. Itu seperti apa? Yuk kita lakukan segala itu dengan gerak yang cepat. Ya, karena buktinya sudah jelas banget, apalagi sudah naik sidik, sudah ada surat penyitaan, tapi kok terkesan kayak lama sekali gitu. Jadi jangan sampai nanti ada dugaan di masyarakat kalau Polda Metro Jaya ini kok ada sesuatu melindungi mafia. Padahal sampai detik ini Doktif yakin salah satu contohnya adalah Krimsus Polda Metro Jaya. Tersangka DRL akhirnya bisa ditahan karena memang tidak kooperatif. Dan Doktif juga menyampaikan apresiasi terhadap lawyer dari tersangka DRL ya. Asal kalian tahu aja nih, pada saat yang dulu sebelum sekarang, kurang lebih 10 hari atau 2 minggu yang lalu, yang Doktif begitu pedenya, Doktif bilang salam oren pada saat itu ya. Itu Doktif yakin kemungkinan besar memang saudara DRL itu ditahan. Ya, tetapi Doktif lihat memang peran lawyer ini sangat luar biasa sih, Bang Jeffrey. Bang Jeffrey itu sangat luar biasa. Beliau luar biasa, akhirnya sampai beliau tidak ditahan. Jadi Doktif ucapkan apresiasi dan akhirnya mungkin ini di titik yang memang beliau mungkin nggak bisa nolong lagi kali ya. Ya, mungkin nggak bisa nolong lagi kali ya. Karena memang kemarin juga beliau paniknya juga luar biasa. Jadi itu Bang Hotman kemana? Nggak tahu, Bang Hotman sih bilangnya nggak mau nolong. Jadi pastikan Bang Hotman nggak mau membackup sama sekali. Ya, jadi akhirnya tetap ditahan. Gitu. Jadi apresiasi, pasti beliau sangat lelah, tapi bagaimanapun juga klien Anda harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, mungkin Bang Sunan. Terima kasih teman-teman. Bulan ini bulan Maret, dimana kalau kami mengingat tahun lalu 2025 pada saat bulan Maret, di mana kami bertiga diundang di RDP Komisi 6 DPR RI. Komisi 6 itu adalah komisi terkait dengan kesehatan, yang dimana di situ juga dihadiri juga oleh Bapak Ketua Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Di sana kami bertiga bertemu dengan para anggota DPR RI Komisi 6 khususnya membicarakan terkait dengan perlindungan konsumen dan orang-orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan kesehatan masyarakat. Yang dimana pada saat itu juga termasuk salah satu yang diundang adalah Dr. Richard Lee, namun demikian tidak hadir tanpa alasan atau tanpa pemberitahuan kenapa tidak hadir. Juga. Ya, ada Sila Saukia juga diundang. Tidak datang. Ya, tidak datang juga. Maka pada saat di DPR pada saat itu di Komisi 6, Dokter Amira atau dokter detektif menyampaikan, dan pada saat itu kita membawa korban ya. Betul, ada korbannya juga. Membawa korban-korban akibat dari dugaan produk-produk yang beredar di masyarakat, merugikan masyarakat di skincare. Nah di sana juga ada Mbak Rike Diah Pitaloka pada saat itu yang juga menyuarakan ya tentang perlindungan konsumen. Bahkan Mbak Diah Pitaloka itu menyampaikan tolong Propam Polri mengawasi pihak kepolisian jangan sampai ada suap menyuap yang diduga dilakukan oleh pihak pengusaha skincare. Jadi betul-betul kemarin tahun lalu itu yang dibahas adalah
terkait kesehatan masyarakat, khususnya produk-produk kecantikan, skincare dan lain sebagainya. Nah, saya juga pada saat itu ditunjuk dan dipercaya oleh anggota DPR RI Komisi 6 beserta juga Ketua Umum Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjadi Ketua Umum Advokasi Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, ini adalah bentuk ya kami bertiga, khususnya nih, ini pejuang wanita yang betul-betul memperjuangkan hak dan ingin melindungi kesehatan para wanita Indonesia yang cantik tapi tidak berdampak dengan kesehatannya tentunya ya. Iya betul. Gitu ya. Ini perjuangan kami yang dimana saat ini kami mendapatkan informasi yang akurat bahwa Dr. Richard Lee sudah diberlakukan penahanan oleh pihak Polda Metro Jaya. Bersama ini juga kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada khususnya DPR RI Komisi 6. Berterima kasih juga kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Berterima kasih juga kepada Polri, khususnya Polda Metro Jaya yang telah ya mendukung perjuangan kami untuk melindungi masyarakat daripada praktek-praktek atau bahan-bahan berbahaya yang dijual yang berkemasan skincare. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih. Begitu juga masyarakat dalam peristiwa ini tentunya jangan takut lagi ketika memang merasa dirugikan, kesehatannya terutama segera melaporkan. Jadi perlu digarisbawahi para pengusaha skincare itu tidak kebal hukum. Ya, ini sudah kita buktikan saat ini bahwa DRL yang katanya orang-orang itu netizen bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum. Tapi faktanya saat ini mungkin dari tadi malam sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi kami minta, kami harap para penegak hukum khususnya teruslah bekerja untuk melindungi masyarakat ya dari praktek-praktek yang merugikan kesehatan masyarakat. Begitu juga masyarakat jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika memang merasa dirugikan, segera melakukan upaya hukum melaporkan. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Oh, untuk tambahan mungkin Bang, nah Doktif ingin mengucapkan satu persatu akan Doktif sebutkan di sini kepada Bapak Pak Listio Sigit Prabowo. Pak, terima kasih Pak atensinya Pak kepada kasus ini. Doktif tahu Bapak sebenarnya sangat mengatensi kasus ini, hanya Bapak tidak ingin muncul. Ya, jadi terima kasih Pak Listio Sigit yang tidak pernah ya memberikan istilahnya keistimewaan, karena yang Doktif dengar saudara tersangka DRL ini menggunakan nama Bapak ya, menggunakan nama Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai backingannya. Sementara Doktif yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo tidak akan pernah melindungi seorang tersangka DRL. Ya, jadi Doktif yakin, cuman ya memang orang ini kan bisa saja berkata apapun ya, sementara tuduhan itu bisa sangat menjelekkan Bapak Listio, sementara tidak ada sama sekali. Begitupun dengan Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Asep. Itu mengucapkan juga terima kasih luar biasa Pak sampai di titik ini. Pak Edi Sitepu sebagai Dirkrimsus yang luar biasa, penyidik Bang Tommy Kurniawan, Bang Rizal ya yang luar biasa juga sampai saat ini. Dan ingat ya, Doktif tidak pernah melakukan siraman ya kepada Polda Metro Jaya atau Krimsus. Jadi mereka benar-benar tegak lurus merah putih guys, seperti itu. Jadi apresiasinya luar biasa Doktif kepada mereka. Dan mungkin apalagi Bang Naha? Ya, jadi saya perlu jelaskan semua kepada masyarakat bahwa kenapa saudara Richard Lee harus ditahan. Karena memang ancaman hukumannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada Undang-Undang Kesehatan, itu ancamannya 5 tahun sampai 12 tahun. Memang wajib ditahan. Karena takutnya itu adalah menghambat proses hukum yang nanti akan terjadi. Kenapa seseorang harus ditahan dengan ancaman hukuman begitu besar? Karena satu, pastinya ada kecurigaan, dikhawatirkan dia melarikan diri. Ya, yang kedua dikhawatirkan dia menghilangkan barang bukti. Ya, atau melakukan perbuatan itu lagi, atau mungkin mempengaruhi para saksi. Faktanya ketika dia ditahan, waktu dia di BAP dia pulang alasan sakit. Selanjutnya dia melakukan upaya hukum pra peradilan, itu hak dari para tersangka. Selanjutnya lagi ternyata tadi waktu sampaikan bahwa ternyata dia tidak hadir dalam panggilan.
artinya dia tidak kooperatif. Sudah diberikan kelonggaran, tapi dia tidak kooperatif. Makanya saya sudah bilang, polisi memang saat ini kadang, misalnya dia tidak menahan karena alasan-alasan dari si lawyer masih akan mengajukan permohonan dengan jaminan lah, dengan menyatakan bahwa akan kooperatif. Faktanya kejadian yang terjadi sama saudara DRL itu jangan sampai terjadi lagi. Ketika ancaman hukuman di atas 5 tahun sampai 12 tahun, memang si tersangka wajib dikerangkan, ditahan karena kejahatannya besar. Dan ini menyangkut undang-undang kesehatan dan menyangkut undang-undang perlindungan konsumen. Kalian bayangkan saja, kemarin waktu kami di Komisi 3 sama Bang Sunan, sama Dr. Samira, itu banyak korban yang hadir. Korban-korban itu menyatakan statement di depan para dewan yang terhormat bahwa mereka mengalami kulitnya mengalami rusak. Kalau cewek-cewek kalau bisa pakai skincare, lalu kulitnya rusak, lalu ternyata ada yang lebih fatal. Ternyata juga ada masalah terkait dengan kesehatan, yaitu adalah menghambat terkait masalah kehamilan. Betul dokter ya? Yang waktu disampaikan. Merkuri. Merkuri. Nah ini yang menurut kami masyarakat harus berhati-hati ketika menggunakan yang namanya skincare. Karena apa? Karena ini bisa berujung kepada masalah kesehatan kalian semua. Faktanya saat ini sudah terjadi, ada yang jadi tersangka. Jadi setelah tersangka, karena dia sudah melakukan upaya rapid, artinya setelah berkas selesai mungkin akan segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk segera dipersiapkan untuk sidang. Dan saya juga mendengar bahwa ada juga laporan-laporan lain terhadap saudara DRL. Artinya memang ini masalah serius. Kenapa harus ditahan saudara DRL ini? Karena satu, yang kita takutkan adalah mengulangi perbuatannya. Ya. Apalagi ditakutkan adalah dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, atau yang ditakutkan berlebihan atau dikhawatirkan adalah melarikan diri karena dia punya akses, dia punya dana, dan itu bisa menghambat proses hukum yang terjadi di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Apresiat kami tadi sudah sampaikan kepada Polda Metro, pihak penyidik bahwa tidak ada yang namanya tumpang tindih dalam penegakan hukum, tidak ada backing-backingan hari ini. Kepolisian harus objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di Republik ini. Itu saja. Oke. Di sini juga Doktif ada satu pesan, titip pesan buat Bapak Ditahti AKBP Ardanto Nugroho. Ya, untuk Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Doktif agak sedikit kecewa kemarin terhadap penyidik PMJ. Boleh ya sedikit kecewa, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena seorang tahanan itu wajib tidak boleh menggunakan wig. Betul, Bang Sunan? Jadi kemarin itu seorang tersangka DRL masih menggunakan wig pada saat ditahan. Wig. Kenapa? Karena ditakutkan dia menggunakan wig, ya itu bisa dia menyembunyikan misal seperti silet, ya atau apa dia sembunyikan di balik wignya. Itu bisa menyakiti dirinya sendiri atau senjata di dalam tahanan. Betul. Dan memang tidak boleh. Jadi untuk kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, mohon memang pada saat kemarin itu ditahan dengan menggunakan borgol, tersangka DRL masih menggunakan wignya. Ya, jadi Doktif mohon di dalam tahanan mungkin dia tidak boleh menggunakan wig lagi karena emang aturannya seperti itu ya. Jadi mohon, dan Doktif juga mendengar kabar dari dalam rutan Polda Metro Jaya bahwa beliau masih menggunakan handphone secara bebas. Ya, tadi Dokter mendapatkan informasi di dalam tahanan. Di dalam tahanan. Jadi tadi informasinya seperti itu. Jadi Dokter mohon khusus kepada Bapak Ardanto Nugroho, Pak, Dokter mohon dengan sangat jangan berikan fasilitas spesial kepada saudara tersangka DRL, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya ketahuan ke publik. Jadi sampai nanti saudara DRL terlihat menggunakan handphone secara bebas di dalam ruang tahanan Tahti Polda Metro Jaya, karena informasinya Dokter dapat itu seperti itu ya. Oke. Ya mungkin saya pertegas ya, dalam tahanan itu ada aturannya. Satu, wig nggak boleh, harus celana pendek, baju kos, karena takutnya yang bersangkutan mungkin dengan celana panjang, dengan baju panjang bisa menghilangkan nyawanya. Dengan wig bisa menyembunyikan barang-barang berbahaya seperti pisau, silet dan lain sebagainya. Dan handphone memang tidak boleh itu diberikan kepada tersangka menggunakan secara bebas, kecuali misalnya ada kunjungan dari keluarga, dari tokoh agama, itu wajib karena memang itu aturan hak kita. Tapi memberikan handphone kepada tersangka, apalagi menyiarkan secara langsung dalam tahanan atau menelpon bebas 24 jam, itu tidak diperbolehkan. Kita harus kembali kepada aturan bahwa semua orang tahanan itu di bawah perlindungan kepolisian. Jangan sampai dia karena
punya akses atau ada oknum yang memberikan akses, akhirnya nama kepolisian akhirnya disorot gara-gara urusan Betul. oknum ini. Iya, jadi diduga memang tersangka DRL ini berusaha untuk menghubungi berbagai macam yang bisa dikontak melalui akses handphone yang bisa diakses oleh beliau setiap saat. Ya, jadi Dokti mohon jangan tidak ada satupun yang dispesialkan di dalam rutan Polda Metro Jaya. Dan kita juga ingat, ini Dokti yakin dia bisa mendengar atau setidaknya dia akan diceritakan oleh DRE ya. Kamu jangan lupa tersangka DRL ya, dengan statement kamu yang kamu bilang bahwa Nikita tidak boleh menggunakan handphone di tahanan. Pada saat itu kamu menduga Nikita yang menggunakan handphone di dalam tahanan dan kamu mengkritik keras saat itu. Dan sekarang Dokter tagih ke kamu, ya kamu jangan menjadi orang yang melakukan pelanggaran juga seperti itu. Jadi taati aturannya, ya, gitu seperti itu. Taati aja, jalani aja prosesnya, seperti itu. Dan yaitu tadi Dokter tunggu bagaimana sikap dari penyidik Polda Metro Jaya tentang dugaan pasal 55, pasal ikut turut serta pasal 55. Jadi ikut menjual produk yang berbahaya dan pasal TPPU. Ya, karena aliran dananya mengalir ke rekening DRE di mana dari situ kan bisa dirubah menjadi bentuk mobil, bentuk rumah. Mungkin bisa dijelasin tentang pasal TPPU, Bang Sunan? Ya, jadi bisa dirubah. Jadi dari aliran dana itu disembunyikan, disamarkan menjadi berbagai macam barang yang dia miliki, apartemen seperti itu. Jadi sebaiknya mohon juga itu diselidiki. Atau rumah mewah juga ya? Ya, rumah mewah semuanya, kendaraan, rumah mewah, apartemen, semua. Jadi itu Dokter juga mohon untuk bisa diselidiki karena di sini nggak adil banget gitu. Misal nih seorang Nikita Mirzani yang diduga menerima uang 4M dari DRG, ya. Terus dia menggunakan uang itu untuk membeli rumah atau mengangsur rumah yang atas nama Nikita sendiri. Itu aja TPPU-nya kena. Nah, sekarang bagaimana dengan tersangka DRL yang dia menjual produk, keuntungannya dialirkan atas nama rekening istrinya. Setelah kasusnya naik sidik, digantilah rekeningnya menjadi rekening CV. Ini kurang jelas apa gitu penyembunyiannya gitu. Ya, jadi ayo yuk kita buka sama-sama dan ini adalah apa? Bongkar. Kita bongkar bareng-bareng. Dokter nggak bisa. Dokter ini bukan orang yang untouchable ya, kayak ya mungkin kok dibandingin dengan DRL ya jauh ya. Dokter ini orang biasa ya. Ya, Dokter orang biasa. Tapi apa yang membuat Dokter semangat pertama Kobar adalah Dokter tidak ingin penista agama ini bebas dari hukum. Mungkin kalau penistaan agama tidak bisa kena, ya mungkin dari ini dia kena. Ya. Terus yang kedua, ya bantuan dari masyarakat, netizen dan para reporter jurnalis seperti ini. Ya, jadi saya perjelaskan terkait dengan turut serta pasal 55 dan TPPU. Setiap orang yang menikmati hasil kejahatan itu memang harus juga ada konsekuensi hukumnya. Siapapun itu. Kalau ada aliran dana, itu kepada siapa? Itu juga harus disita. Yang kedua, ketika aliran dana tersebut dibeli, misalnya contoh aset dan lain sebagainya, memang juga harus disita. Jadi TPPU itu berlaku untuk siapapun. Dan pasal 55 itu adalah kepada siapa yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Tidak boleh itu tidak. Nanti saya lihat bahwa tadi Dokter sudah sampaikan, tapi memang Polda Metro Jaya pasti akan menerapkan itu. Karena setiap kejahatan itu pasti, apalagi kejahatan terkait dengan undang kesehatan dan juga undang perlindungan konsumen, pasti ada dana yang mengalir. Nah, aliran dana itu ke siapa? Penikmatnya siapa saja? Ketika aliran dana itu dinikmati oleh seseorang, apalagi ini adalah aliran dana dari hasil kejahatan, memang harus disita dan diblokir. Yang kedua, ketika sudah dibelikan aset tersebut juga harus disita untuk negara. Oke, jadi ini sekali lagi ya, mungkin kemarin sudah sempat Dokter bawa, ini ada Godeskin Intensive Scalp Treatment, ya, yang diproduksi oleh PT Athena Group Industry, oke? Ya, Athena jadi itu DRL ya? Dan itu kepemilikannya diakui oleh DRL. Jadi Dokter melakukan uji lab dari produk ini. Yang pertama yaitu kandungan niacinamide. Yang kedua, Bang baca di sini ada tulisan, bisa baca ini, tolong. Kelihatan? Kelihatan. Ascorbic acid ya, Ya. kelihatan? Nah, ascorbic acid terletak di bagian bawah. Niacinamide itu terletak di bagian awal. Tapi isi utamanya itu kebanyakan adalah kandungan alkohol. Jadi ini buat penumbuh rambut, tapi kandungan yang paling besar itu adalah alkohol. Ya, jadi memang ada hanya efek dingin sebenarnya, tapi ini alkohol ya yang paling tinggi gitu. Oke. Nah, karena isinya pertama setelah aqua yaitu etanol. Ya, jadi setelah kandungan aqua itu adalah kandungan etanol.
Kita tahu etanol itu adalah kandungan alkohol. Ya, oke. Dan setelah dokter uji lab, kandungan niacinamide-nya itu ada di angka kurang lebih 1%. Jadi sangat kecil. Oke. Dan lucunya, ascorbic acid yang ada di produk ini itu tidak terdeteksi. Padahal ditulis ya di situ. Padahal ada di sini. Nah, ini namanya false claim. Ya, jadi setelah melakukan false claim di stiker tomat WT, tomat busuknya itu, nah, beliau melakukan lagi tapi lebih besar skalanya di pabriknya sendiri. Ya, jadi di sini ada tulisan ascorbic acid, padahal isinya tidak ada. Ya, itu harus ada barang, harus ada di sini. Kalau nggak ntar aku kena pelanggaran panjang, gitu. Ya, jadi di sini udah jelas, di sini ada dugaan pelanggaran ascorbic acid. Jadi yang dokter mohon kalian yuk jadi masyarakat yang cerdas, yuk jadi masyarakat yang smart. Untuk kesehatan. Udahlah, orang ini susah banget untuk tobat. Dokter itu sudah mengingatkan bukan 3 tahun guys sebenarnya, 4 tahun yang lalu dokter sudah melaporkan ke ID. Ya, sudah pada saat itu masih MKEK, Majelis Kedokteran Etik Kedokteran Indonesia ya. Majelis Kedisiplinan Etik Kedokteran Indonesia. Jadi pada saat itu sudah dilaporkan. Jadi saudara tersangka DRL sudah disidang guys. Sudah disidang secara tertutup. Tapi beliau tidak pernah berubah. Sampai detik ini akhirnya beliau harus masuk. Jadi sebenarnya agak aneh, penjual skincare dia masuk dengan ancaman 12+5 karena skincare. Terus kalian masih mau percaya? Itu yang doktif itu kenapa sih masih banyak kok pengusaha yang lain nggak harus dari doktif? Jangan, nggak usah kalau misalnya dibilang oh ini persaingan bisnis, doktif ingin menjatuhkan bisnis, jangan beli dari doktif. Iya, tuh, fair ya. Jangan beli dari doktif, beli dari pengusaha yang lain. Syaratnya apa? Dia pertama tidak pernah flexing, dia tidak menggunakan profesi dokternya untuk flexing. Karena ada satu lagi kita sebutkan dengan nama DRG. Ya, satu lagi produknya DRG mana? Kita akan sebutin ya. Ini satu lagi produk DRG. Ya, oke, satu lagi. Ini dia bentuknya masker. Ya, ini sudah sebagian memang sudah dipakai karena untuk lab, uji lab ya. Ya, ini sudah dilakukan uji lab. Jadi sudah dipakai, sudah dimasukkan ke uji lab ya. Ini yang masih utuh tuh. Jadi bentuknya dia seperti ini. Dia berbentuk sebagai masker, oke? Nah, gini ya. Dia bentuknya sebagai masker. Oke? Ini ya. Dia bentuknya sebagai masker. Jadi dia akan diolesin di wajah, oke? Di sini guys kandungannya urutan pertama itu aqua. Yang kedua niacinamide. Ya, niacinamide. Yang kandungan bawah itu tranexamic acid. Tranex. Dan setelah doktif masukkan ke lab, kandungan niacinamide tidak terdeteksi. Kandungan tranexnya tidak terdeteksi. Yang dokter bingung ini isinya apa? Kok niacinamide di urutan kedua kok nggak kedeteksi? Tranex nggak kedeteksi. Apakah dokter mengumumkan ini artinya dokter dendam sama Reza Gladys? Dendam sama Atobah Mufid? Tidak. Tapi yang dokter itu hentikan menjual produk-produk yang merugikan masyarakat. Ya, betul. Hanya itu, tidak ada dendam personal, nggak ada, tapi berhenti dan kamu menggunakan nama dokter. Stop. Tolong, dokter sudah setahun lebih lo ngomongin soal ini. Kenapa nggak ada perubahan? Dan ini baru kamu jual kemarin menggunakan influencer Reza apa anaknya Denada. Ya, gunakan influencer itu untuk menjual produk ini. Stop. Kenapa kamu tidak berani meletakkan hasil lab? Karena apakah karena kamu tahu bahwa memang tidak ada kandungan niacinamide-nya, tidak ada kandungan tranexnya? Jadi doktif ya guys ya, doktif ingetin ke teman-teman. Kalian kalau pengen beli produk, kan dokter bilang nggak harus di dokter, nggak usah ya, dari brand lain. Tanyakan kandungan isi produknya, minta uji labnya, ya, dan pastikan memang ownernya tidak pernah melakukan flexing atau menjual produk yang berbahaya sebelumnya, track recordnya, ya, atau menjual produk yang merugikan atau overclaim masyarakat, seperti itu. Udah sih, ada kalian pertanyaan? Dah? Ya. Oke. Yuk. 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 Kita preskon sekalian edukasi juga. Ya. Jadi nggak ada dendam. Bukan karena dendam, ngapain dendam? Tapi kan ini masyarakat kok. Ini kan penjualannya gede banget, penjualannya kan miliaran, gitu loh. Iya, penjualannya miliaran, duitnya besar dari masyarakat, ya wajar untuk ngomongin. Yuk.
Yuk. Oke. Dok lagi live nih dok. Dulu dok orang tuh. Lagi live nih dok. Udah? Yuk. 1, 2, 3 bang. 1, 2, 3. Oke, udah. Selamat berbuka puasa. Yuk. Ya, persiapan buka puasa. Persiapan buka puasa yuk. Sebutin aja. Level.